Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas pembahasan Danmachi Familia Chronicle episode Freya tentang pertemuan pertama Dewi Freya dengan Allen Fromel serta Gulliver bersaudara. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Di saat Allen dan Anya masih kecil, Allen yang saat itu lebih tua 3 tahun dari adiknya Anya Fromel terlibat dalam suatu insiden yang mana seluruh kampung halamannya menjadi target serangan monster. Tak punya pilihan lain, Allen menggendong adiknya yang bernama Anya untuk mencari tempat yang aman agar mereka dapat bertahan hidup. Biarpun saat itu Allen hanya berusia 4 tahun, namun Allen dapat berusaha keras melindungi adiknya dari segala ancaman yang dia bisa. Yang pada akhirnya Allen dan Anya melewati sebuah reruntuhan kerajaan yang telah hancur. Akibat situasi yang tidak membiarkannya mempunyai pilihan menyerah, Allen tetap melindungi adiknya meskipun situasi mereka seringkali dihadapkan dengan serangan monster. Sesekali, Allen melawan monster tersebut dan melarikan diri dari serangan monster yang terlalu berbahaya dan tidak bisa dia hadapi. Setelah 2 tahun berjuang bertahan hidup dengan cara seperti itu, tiba-tiba kedua saudara itu bertemu dengan Dewi Freya, yang meminta mereka untuk bergabung dalam familianya. Meskipun Anya terkesan dengan kecantikan yang dimiliki oleh Dewi Freya, akan tetapi Anya juga menyimpan rasa takut kepada Dewi Freya. Karena dia takut Dewi Freya akan mencuri kakaknya darinya. Merespon bantuan yang diberikan oleh Dewi Freya, Allen lalu setuju dengan menerima saluran tangan Dewi Freya. Beralih adegan, setelah Freya merekrut Allen Fromel dan Anya Fromel, di sisi lain diceritakan 4 orang Gulliver bersaudara yang memiliki ras palum lahir di sebuah kota yang terkenal dengan penduduknya yang memiliki bakat dalam bidang kerajinan tangan. Yang mana dengan mengikuti kegiatan penduduk yang ada di sana, mereka dengan cepat mendapat respon positif berkat aksesoris buatan mereka, yang terkenal akan keindahannya. Akan tetapi, sekalipun Gulliver bersaudara berhasil menciptakan aksesoris yang sangat indah yang mampu melambungkan nama mereka, dikarenakan sejak kecil Gulliver bersaudara diasuh oleh seorang dwarf yang mendoktrin pikiran mereka bahwa mereka hanyalah ras palum yang lemah. Oleh karena itu, Gulliver bersaudara hanya bisa mempercayai kata-kata dwarf itu saja. Yang pada akhirnya beberapa waktu kemudian, setelah Dewi Freya melihat aksesoris buatan Gulliver bersaudara, Dewi Freya lalu memutuskan untuk mengunjungi orang yang bertanggung jawab atas aksesoris yang membuatnya terkesan. Setelah bertemu dengan Gulliver bersaudara dan mengkonfirmasi tentang apakah mereka yang merupakan pengrajin aksesoris yang Freya tunjukkan. Setelah Gulliver bersaudara membenarkan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan aksesoris tersebut, Dewi Freya lalu bercerita alasan dia melakukan perjalanan jauh dari kota Orario untuk ke kota perdagangan itu karena Freya sedang mencari-cari orang yang ditakdirkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Melihat jiwa Gulliver bersaudara tidak memancarkan keindahan yang sesuai dengan pembuat aksesoris yang dia sangka, Dewi Freya lalu bertanya kepada mereka, apakah Gulliver bersaudara tidak ingin melihat bagaimana suasana dan kondisi di dunia luar. Meskipun mereka berkata mereka ingin melihat dunia luar, akan tetapi Gulliver bersaudara lalu menjelaskan alasan mereka tidak dapat keluar ke dunia luar. Yang mana dikarenakan mereka berasal dari ras palum yang lemah, tentunya bila mereka memutuskan menuju ke dunia luar, mereka tidak akan sanggup bertahan hidup. Dan sebagai penutup alasan itu, salah satu Gulliver bersaudara yakin bahwa dwarf yang mengasuh mereka juga pasti akan menolak keinginan mereka untuk dan tidak membiarkan mereka pergi ke dunia luar. Menanggapi jawaban yang diberikan Gulliver bersaudara, Dewi Freya lalu memesan sebuah aksesoris yang berbentuk kalung dan meminta keempat bersaudara itu untuk membuatkannya. Menerima permintaan pesanan dari Dewi Freya, Gulliver bersaudara berkata mereka membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan aksesoris tersebut. Dan tepat setelah hari keempat setelah mereka berhasil menyelesaikan aksesoris berupa kalung yang dipesan oleh Dewi Freya, seorang dwarf yang selama ini mengasuh keempat bersaudara palum tersebut, dwarf itu lalu berkata dia telah menerima sejumlah besar uang dan bayaran yang sangat memuaskan dari Dewi Freya. Oleh karena itu, dwarf itu memberi pesan kepada Gulliver bersaudara
bahwa mereka telah bebas dan dapat pergi kemanapun yang mereka mau. Serta menekankan sejak awal dwarf itu tidak peduli akan keselamatan 4 bersaudara tersebut. Biarpun Gulliver bersaudara saling dapat berbagi emosi mereka masing-masing, akan tetapi bagi kakak tertua yang bernama Alfric, kata-kata dwarf tersebut terlalu meremehkan mereka. Yang dengan segera Alfric lalu terpancing emosinya dan melayangkan pukulannya tanpa henti kepada dwarf tua itu. Meskipun 3 saudara Gulliver bersaudara lainnya seperti Greer, Dualin, dan Berling mencoba menghentikan amukan kakaknya, akan tetapi pukulan amarah Alfric sudah terlebih dahulu mengangkat nyawa dwarf tersebut. Yang kemudian setelah mereka memutuskan untuk pergi dari toko aksesoris itu, Gulliver bersaudara melihat Dewi Freya telah menunggu kedatangan mereka. Dan setelah Dewi Freya bertanya apa yang terjadi kepada dwarf yang telah mengasuh mereka, di saat mengetahui dwarf yang meregang nyawa akibat emosi yang tidak dapat dibendung oleh Alfric, Dewi Freya lalu berkata, waktu yang dia habiskan bersama dwarf itu adalah hal yang remeh, jika itu bisa membebaskan Gulliver bersaudara dari jeratan pengasuh dwarf tersebut. Dewi Freya lalu menceritakan alasan dia memesan kalung itu. Semata-mata karena Dewi Freya menginginkan Gulliver bersaudara. Oleh karena itu, Dewi Freya lalu menawarkan kepada 4 bersaudara tersebut untuk ikut bersamanya dan kembali ke kota Orario. Ajakan Dewi Freya dengan segera disetujui oleh keempat bersaudara tersebut. Nah, sekian pembahasan dan maci pertemuan awal Freya dengan Alain Fromel dan Gulliver bersaudara. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.